Pernahkah Anda mendapati diri Anda berusaha membuktikan harga diri Anda kepada seseorang yang mungkin tidak pantas mendapatkannya? Mungkin itu teman, bos, atau seseorang yang Anda harap akan mencintai Anda. Pernahkah Anda menghabiskan waktu, tenaga, dan bahkan sebagian kecil diri Anda hanya untuk merasa itu tidak cukup? Perasaan hampa karena diabaikan atau tidak terlihat dapat menghantui Anda, membuat Anda bertanya-tanya, bukan? Aku tidak cukup baik, apa salahku? Tetapi bagaimana jika kita mengajukan pertanyaan yang salah sejak awal? Bagaimana jika masalahnya bukan pada apa yang salah dengan Anda, melainkan pada apa yang tidak mereka lihat? Pikirkanlah, ketika seseorang tidak menghargai nilai yang Anda berikan, apakah tugas Anda untuk meyakinkan mereka? Atau lebih baik mundur dan membiarkan mereka melewatkannya? Ini bukan tentang menyerah atau kesal, ini tentang mendapatkan kembali waktu, tenaga, dan harga diri Anda. Membiarkan orang merindukanmu bukan sekadar mekanisme pertahanan, itu pilihan. Itu berarti memutuskan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Sulit untuk memastikannya, karena segala sesuatu di sekitar kita memberitahu kita bahwa kita perlu dilihat, didengar, dan dinikmati. Namun ada kekuatan dalam mengatakan, jika Anda tidak dapat melihatnya, itu masalah Anda. Dalam video ini, kita akan mengupas ide ini bersama-sama. Mengapa membiarkan orang merindukanmu tidak hanya baik-baik saja, tetapi terkadang perlu. Ini tentang belajar untuk berdiri teguh pada pendirian Anda, mengutamakan diri sendiri, dan berhenti mengejar validasi dari orang-orang yang tidak bisa atau tidak ingin melihat nilai Anda. Perjalanan ini bukan tentang menjadi pahit, tetapi tentang menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, silakan berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video hebat seperti ini lagi. Mari kita mulai dengan pertanyaan mengapa kita berjuang melawan pengabaian. Bukan rahasia lagi bahwa manusia mendambakan koneksi. Kita ingin merasa dihargai, diapresiasi, dan dipahami. Ini bukan sekedar keinginan, ini sudah terprogram dalam diri kita sejak kita masih anak-anak. Kita belajar bahwa penerimaan sama dengan keamanan. Senyum orang tua berarti kita melakukan sesuatu dengan benar, pujian guru memberi kita keyakinan. Dan saat kita bertumbuh dewasa, kita membawa kebutuhan itu ke dalam kehidupan dewasa kita, membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun di suatu tempat di sepanjang jalan, kebutuhan tak berdosa untuk terhubung ini berubah menjadi beban. Ketakutan diabaikan, atau lebih buruk lagi, ditolak, mulai mengendalikan kita. Kita berjuang demi harga diri kita, melakukan apa saja yang kita bisa agar dapat diterima di tempat yang tidak benar-benar menghargai kita. Mengapa? Karena jauh di lubuk hati, kita takut jika seseorang tidak melihat nilai kita, maka mungkin kita tidak memiliki nilai sama sekali. Ketakutan ini sangat kuat, tetapi juga sangat menipu. Ia menipu kita dengan berpikir bahwa persepsi orang lain merupakan cerminan nilai-nilai kita sendiri. Marcus Aurelius, kaisar yang tabah, menulis, yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu menyikapinya. Masalahnya bukan apakah seseorang mengakui nilai Anda, melainkan apakah Anda sendiri mempercayainya. Dan kita mengejar persetujuan karena penolakan bersifat pribadi. Ketika seseorang tidak menghargai kita, itu seperti luka, pertanyaan terbuka, apa yang terjadi padaku? Namun, inilah kebenarannya. Seringkali, kurangnya pengakuan mereka justru berbicara lebih banyak tentang mereka daripada tentang Anda. Bisa jadi karena sudut pandang mereka yang sempit, rasa tidak aman mereka, atau mereka tidak membutuhkan apa yang Anda tawarkan. Dan tidak apa-apa, Anda tidak cocok untuk semua orang, dan Anda tidak harus seperti itu. Harga yang harus dibayar untuk mencoba menjadi segalanya bagi semua orang adalah tinggi. Anda akan kehilangan waktu, tenaga, dan yang terburuk, diri Anda sendiri. Seperti menuangkan air ke dalam sumur tanpa dasar, tidak peduli berapa banyak Anda memberi, itu tidak akan pernah cukup. Namun lepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, itulah kebebasan. Ini adalah langkah pertama untuk menyadari bahwa nilai Anda bersifat inheren. Itu tidak datang dari persetujuan orang lain, itu datang dari kekuatan melepaskan. Apa sebenarnya arti membuat orang merindukanmu? Ini bukan tentang menjauhkan diri dari orang lain atau menyerah pada hubungan. Ini tentang mengalihkan fokus kembali kepada diri sendiri, kedamaian Anda, pertumbuhan Anda, kebahagiaan Anda. Dengan kata lain, saya tidak akan mengecilkan diri agar sesuai dengan harapan Anda. Kalau kamu tidak melihat nilaiku, itu kerugianmu. Pikirkan ide ini secara praktis. Bayangkanlah diri Anda sebagai sebuah taman. Beberapa orang akan berjalan lewat dan mengagumi keindahan yang telah Anda ciptakan, yang lain akan melewatinya tanpa melirik dua kali.
Apakah Anda akan berhenti merawat bunga Anda hanya karena seseorang tidak mengenalinya? Tentu saja tidak. Taman bukan untuk semua orang, taman diperuntukkan bagi mereka yang bersedia memperlambat, menghargai, dan merawatnya. Saat Anda berhenti mencoba meyakinkan orang lain tentang nilai Anda mendapatkan kembali energi Anda. Energi itu dapat dialihkan ke hal-hal yang benar-benar penting, pertumbuhan pribadi Anda, gairah Anda, dan orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargai Anda. Melepaskan tidak hanya membebaskan, tetapi juga memberdayakan. Ini tidak berarti prosesnya mudah. Kita semua diajarkan untuk percaya bahwa jika seseorang tidak menghargai kita perlu bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Namun Stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang lain. Dikatakan, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Membiarkan orang merindukanmu adalah tindakan pengendalian diri. Ini tentang memilih untuk melindungi kedamaian Anda alih-alih menjilat demi persetujuan. Dan bagian terbaiknya adalah saat Anda melepaskannya, Anda menciptakan ruang bagi hubungan yang mengangkat Anda, bagi peluang yang selaras dengan tujuan Anda, dan bagi kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa penyesalan. Membiarkan orang lain kehilangan sesuatu bukanlah suatu kerugian, namun sebuah undangan untuk sesuatu yang lebih baik. Kenali kapan harus menjauh. Membiarkan orang merindukan Anda dimulai dengan mengenali saat suatu hubungan tidak lagi melayani Anda. Ini tidak selalu mudah, terutama ketika Anda telah menginvestasikan waktu, cinta, atau energi dalam suatu hubungan, persahabatan, atau pekerjaan. Tetapi mengetahui kapan harus menjauh adalah salah satu keterampilan terkuat yang dapat Anda kembangkan. Itu adalah tindakan mempertahankan diri, bukan keegoisan. Tanda-tandanya seringkali tidak kentara pada awalnya. Perasaan tidak seimbang, perasaan terus-menerus dianggap remeh, atau kesadaran bahwa Anda selalu menjadi orang yang berusaha. Anda mungkin memperhatikan seberapa sering Anda menjadi orang yang memulai pembicaraan, orang yang muncul, orang yang berkompromi. Atau mungkin Anda merasa ditinggalkan, diabaikan, atau bahkan dianggap remeh. Perasaan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi merupakan sinyal, tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Menjauh tidak berarti Anda berhenti peduli. Itu berarti Anda memilih untuk menghormati batasan Anda dan melindungi kedamaian Anda. Sama seperti kompas yang membuat Anda selaras dengan nilai-nilai Anda, tanpanya Anda berisiko ditarik ke arah yang tidak menguntungkan Anda. Seperti yang dikatakan dengan bijak oleh filsuf Stoik Epictetus, kuncinya adalah berteman hanya dengan orang-orang yang mengangkat Anda ke atas, yang kehadirannya mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda. Jika kehadiran seseorang tidak menginspirasi pertumbuhan, kegembiraan, atau kedamaian, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali tempat mereka dalam hidup Anda. Berikut analogi yang berguna. Bayangkan Anda sedang memberikan buah yang langka dan indah kepada seseorang. Anda tahu itu istimewa, karena tumbuh dengan perawatan dan tujuan. Namun alih-alih menghargainya, mereka malah menolaknya dengan alasan tidak membutuhkannya atau tidak sesuai dengan seleranya. Apakah Anda berdiri di sana dan memohon mereka untuk mengambilnya? Atau apakah Anda melanjutkannya, sambil yakin orang lain akan menghargainya? Beginilah sifat orang yang membiarkan orang lain ketinggalan. Ini bukan kepahitan, tetapi pemahaman bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk bersamamu. Meninggalkan tidak harus dramatis. Ini bisa sesederhana mengambil langkah mundur, mengurangi keterlibatan emosional, atau menetapkan batasan secara diam-diam. Dan ya, kadang-kadang akan terasa tidak nyaman. Kita diajarkan untuk percaya bahwa hubungan dimaksudkan untuk diperbaiki dengan cara apapun. Namun inilah kebenarannya, tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan lama. Beberapa orang datang ke dalam hidup Anda sebagai pelajaran, yang lain sebagai berkah, dan memahami perbedaannya adalah suatu bentuk kebijaksanaan. Saat Anda pergi, Anda menciptakan ruang untuk kedamaian, untuk pertumbuhan, dan untuk orang-orang yang benar-benar melihat nilai Anda. Dan ingatlah, pergi bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu telah memilih untuk menghargai dirimu sendiri dan berhenti berusaha meyakinkan orang lain untuk menerimamu. Tautan yang benar. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri, Anda mulai melihat keindahan kualitas daripada kuantitas. Budaya modern mungkin memberitahu Anda bahwa dicintai oleh banyak orang adalah tujuan utama, tetapi hubungan yang sangat bermakna tidak pernah tentang angka, tetapi tentang keaslian, timbal balik, dan nilai-nilai bersama. Hubungan yang sesungguhnya dimulai dengan menjadi diri sendiri, bukan versi diri sendiri yang diedit secara hambar, tetapi keaslian diri Anda sepenuhnya. Tidak memiliki penyesalan bertindak seperti magnet alami, yang menarik orang yang tepat ke dalam hidup Anda, sekaligus menjauhkan orang yang salah.
Ketika Anda hidup autentik, Anda berhenti mengejar orang-orang yang tidak memahami Anda, dan mulai membangun hubungan dengan mereka yang memahami Anda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk persahabatan atau hubungan romantis, tetapi meluas ke setiap aspek kehidupan Anda, karir Anda, kegiatan kreatif Anda, dan bahkan cara Anda berinteraksi dengan orang asing. Bayangkan energi Anda seperti sebuah taman. Jika Anda mencoba menanam setiap bunga yang terbayangkan, tanah akan habis, dan tidak akan ada yang tumbuh. Namun bila Anda fokus pada beberapa tanaman bermakna, merawatnya dengan penuh perhatian dan penuh perhatian, tanaman tersebut akan tumbuh lebih kuat dan lebih subur. Hal yang sama berlaku untuk koneksi Anda. Pilihlah kedalaman daripada keluasan, dan Anda akan menemukan hubungan yang benar-benar memperkaya hidup Anda. Bagaimana Anda menangkap koneksi yang tepat? Mulailah dengan memperhatikan bagaimana orang lain membuat Anda merasa. Apakah mereka menginspirasi Anda? Menantang Anda dengan cara yang sehat? Rayakan kemenangan Anda tanpa rasa cemburu? Atau apakah mereka membuat Anda kelelahan, meragukan harga diri Anda, atau merasa perlu berubah agar bisa diterima? Orang yang tepat tidak akan meminta Anda meredupkan cahaya, mereka akan membantu membuatnya bersinar lebih terang. Salah satu cara untuk menemukan orang-orang ini adalah mencari tempat di mana Anda merasa nyaman secara alami. Ini bisa berupa komunitas kreatif, jaringan profesional, atau bahkan sekelompok kecil teman dekat. Perhatikan orang-orang yang muncul secara konsisten, yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang menghargai Anda tanpa syarat. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. Penantian untuk koneksi ini bisa lama, dan terkadang terasa sepi, tetapi hasilnya sepadan. Sebab saat Anda menemukan orang yang tepat, Anda menyadari sesuatu yang hebat. Anda tidak pernah terlalu banyak, atau tidak cukup, Anda hanya menunggu seseorang yang dapat melihat nilai Anda selama ini. Jadi luangkan waktu, lepaskan mereka yang tidak menghargai Anda, dan percayalah bahwa orang yang tepat akan menemukan Anda. Jika mereka melakukannya, Anda akan tahu bahwa Anda tidak perlu meyakinkan mereka tentang nilai Anda. Mereka akan melihatnya sejak awal. Dan saat itulah Anda akan mengerti indahnya membiarkan orang lain melewatkannya. Itu bukan suatu kerugian. Itu adalah anugerah kejelasan dan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Keseimbangan antara refleksi diri dan penerimaan diri. Terkadang bagian tersulit dalam membiarkan orang merindukanmu adalah bertanya-tanya apakah mereka benar. Saat seseorang tidak melihat nilai Anda, hal itu dapat memicu gelombang keraguan pada diri sendiri. Bagaimana jika saya tidak sehebat yang saya kira? Jika saya perlu mengubah pikiran-pikiran ini, itu bukanlah hal yang buruk. Sebenarnya, itu adalah peluang untuk bertumbuh. Namun, ada garis tipis antara refleksi diri yang sehat dan kritik diri yang tidak perlu. Refleksi diri adalah tentang belajar dan meningkatkan diri. Ini adalah kemampuan untuk bertanya jujur kepada diri sendiri. Apakah saya mengekspresikan diri saya secara autentik? Apakah saya hidup sesuai nilai-nilai saya? Bidang apa saja yang dapat saya kembangkan? Jika jawabannya mengungkap titik buta, itu adalah peluang untuk bertumbuh. Namun, jika pemecatan seseorang membuat Anda mempertanyakan seluruh harga diri Anda, itu bukanlah pertumbuhan, melainkan jebakan. Sebaliknya, penerimaan diri adalah jangkar Anda. Itulah fondasi yang membuat Anda tetap membumi saat keraguan mencoba menyelinap masuk. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain menilai Anda, tetapi Anda dapat mengontrol seberapa besar minat Anda terhadap pendapat mereka. Menyeimbangkan refleksi dengan penerimaan berarti bersikap terbuka terhadap masukan, sambil tetap setia pada jati diri Anda. Tidak semua kritik itu valid, dan tidak semua pendapat sepadan dengan energi Anda. Belajarlah untuk membedakan suara mana yang penting dan mana yang tidak, dan yang terutama ingatkan diri Anda bahwa harga diri Anda tidak perlu diperdebatkan. Pada akhirnya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang keaslian. Rangkulah kekuatanmu, akui kekuranganmu, dan percayalah bahwa orang yang tepat akan melihatmu apa adanya tanpa kamu harus membuktikan apapun. Ubahlah kesempatan yang hilang menjadi pertumbuhan. Saat seseorang tidak melihat nilai Anda, itu bisa terasa seperti kesempatan yang hilang, pintu tertutup terhadap sesuatu yang seharusnya bisa dicapai. Mungkin itu hubungan yang Anda jalin dengan sepenuh hati, pekerjaan yang bakat Anda tidak dihargai, atau persahabatan yang memudar meski Anda sudah berupaya keras. Sangat mudah untuk terjebak dalam momen tersebut, memutarnya kembali dalam pikiran, bertanya-tanya apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda. Namun kenyataannya, setiap kesempatan yang terlewatkan juga merupakan kesempatan untuk bertumbuh.
Pengembangan dimulai saat Anda membentuk ulang cerita. Alih-alih melihat momen ini sebagai kegagalan, lihatlah sebagai reorientasi. Bayangkan hidup Anda sebagai jalan. Kadang-kadang Anda akan menjumpai orang atau situasi yang tampak seperti tujuan, hanya untuk menyadari bahwa itu ditakdirkan sebagai jalan memutar. Pengalaman-pengalaman ini, betapapun menyakitkannya, mengajarkan Anda sesuatu tentang diri Anda sendiri, apa yang Anda butuhkan, apa yang pantas Anda dapatkan, dan yang terpenting, apa yang tidak ingin Anda terima lagi. Ambil penolakan sebagai contoh. Di permukaan, hal itu terasa sangat pribadi, seolah-olah itu adalah penilaian terhadap harga diri Anda. Namun penolakan seringkali tidak ada hubungannya dengan Anda, melainkan dengan kemampuan orang lain melihat apa yang Anda bawa ke dalam hidup. Bayangkan memberi seseorang hadiah yang langka dan indah, tetapi mereka bilang tidak tertarik. Apakah itu membuat hadiah tersebut menjadi kurang berharga? Tentu saja tidak. Seperti Anda, kegagalan mereka mengenali nilai Anda tidak mengurangi nilai Anda, itu hanya berarti mereka bukan pasangan yang tepat. Ketika orang merindukan Anda menciptakan ruang untuk peluang yang lebih baik, peluang yang selaras dengan nilai-nilai Anda dan memperkuat pertumbuhan Anda. Bayangkan saja seperti memangkas pohon. Memangkas cabang yang mati atau tidak sehat mungkin terasa kasar pada awalnya, tetapi hal ini memungkinkan pohon tumbuh lebih tinggi dan lebih sehat. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan Anda. Dengan melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih memuaskan, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Saat Anda mengingat kembali momen-momen ini, Anda mungkin menyadari bahwa momen-momen itu sama sekali bukan peluang yang terlewatkan, melainkan pelajaran terselubung yang membantu Anda membangun ketahanan dan kesadaran diri yang dibutuhkan untuk berkembang. Jadi daripada bertanya mengapa mereka tidak melihat nilai saya, mulailah bertanya apa yang saya pelajari dari ini, dan bagaimana saya dapat menggunakannya untuk melangkah maju. Perubahan perspektif tidak hanya memberdayakan, tetapi juga transformatif. Anda adalah hadiahnya. Inti dari perjalanan ini adalah kebenaran yang sederhana namun mendalam. Anda adalah hadiahnya. Nilai Anda tidak ditentukan oleh siapa yang mengakuinya, nilai itu ada secara independen, tidak dibentuk oleh pendapat orang lain. Membiarkan orang merindukanmu adalah tindakan radikal menghargai diri sendiri. Itu berarti memilih untuk menghormati nilai-nilai Anda, bahkan ketika orang lain tidak melakukannya. Ini bukan tentang kesombongan atau ego, ini bukan tentang berpikir bahwa Anda lebih baik daripada orang lain. Ini tentang mengetahui secara mendalam dan tanpa penyesalan bahwa Anda menghadirkan sesuatu yang unik dalam kehidupan. Orang yang tepat akan melihatnya tanpa Anda harus meyakinkan mereka. Dan bagi mereka yang tidak melihatnya, itu kerugian mereka, bukan kerugian Anda. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika pikiran Anda terus-menerus terfokus pada mengapa seseorang tidak memilih Anda memberi mereka kekuasaan atas kebahagiaan Anda. Namun saat Anda mengarahkan fokus itu ke dalam, ke arah pertumbuhan, kegembiraan, dan tujuan Anda mendapatkan kembali kekuatan itu. Anda akan berhenti melihat diri Anda sebagai tidak lengkap tanpa persetujuan mereka, dan mulai melihat diri Anda sebagai utuh, apa adanya. Jadi apa artinya hidup seolah-olah Anda adalah hadiahnya? Artinya menetapkan batasan dan mematuhinya, meskipun sulit. Ini berarti menjauhi situasi yang menguras tenaga Anda, meskipun Anda merasa tidak nyaman. Dan itu berarti mengekspresikan diri Anda setiap hari, tidak menunggu orang lain memvalidasi nilai Anda. Inilah bagian yang indahnya. Saat Anda menjalani hidup seperti ini, Anda menarik orang yang tepat, orang yang melihat cahaya Anda tanpa Anda harus menunjukkannya, orang yang menemui Anda di tempat Anda berada, tanpa mengharapkan Anda untuk membungkuk atau menyusut agar sesuai dengan cetakan mereka. Dan ketika hubungan itu terjadi, semuanya terasa mudah, karena dibangun atas rasa saling menghormati dan penghargaan yang tulus. Lain kali Anda ingin membuktikan harga diri Anda kepada seseorang, berhentilah dan ingatkan diri Anda bahwa saya adalah hadiahnya. Ucapkanlah dengan lantang jika perlu, sehingga menjadi mantra, pengingat harian akan nilai diri Anda. Tidak semua orang akan melihatnya, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak membutuhkan semua orang, Anda hanya membutuhkan orang yang tepat. Dan mereka tidak akan pernah merindukan apa yang Anda bawa, karena saat Anda berhenti mengejar, Anda membiarkan diri Anda ditemukan. Dan di sanalah, temanku, kekuatanmu berada. Membiarkan orang merindukanmu merupakan suatu tindakan yang bermartabat dan memberdayakan. Ini tentang menyegarkan kembali diri Anda, merangkul keaslian Anda, dan memberi ruang bagi koneksi bermakna yang mengangkat Anda. Tidak semua orang akan melihat nilai Anda, tetapi itu tidak membuat Anda kurang berharga. Nilai Anda tidak terikat pada persetujuan orang lain, itu milik Anda,
dan tidak tergoyahkan. Dengan melepaskan hubungan yang menguras tenaga Anda memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargai Anda. Anda berhak mendapatkan koneksi yang memelihara pertumbuhan Anda, menghormati cahaya Anda, dan mendukung perjalanan Anda. Jadi saat Anda melangkah maju, ingatlah bahwa Anda adalah hadiahnya. Hiduplah dengan cara yang mencerminkan kebenaran itu, dan orang yang tepat akan menemui Anda dimanapun Anda berada. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan luangkan waktu untuk merenung dan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah ini. Pernahkah Anda mengalami momen di mana melepaskan sesuatu membawa Anda lebih dekat pada koneksi yang tepat? Jangan lupa menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pertumbuhan pribadi dan kehidupan yang bermakna. Ketuk ikon lonceng supaya Anda tidak melewatkan pembaruan apapun. Kami sedang membangun komunitas di mana cahaya Anda selalu dihargai. Terima kasih telah hadir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.